Nasib buruk dialami Presiden Inter Milan Steven Zhang, sebab dia baru saja dinyatakan kalah dalam sidang pengadilan atas gugatan utang dengan nilai 250 juta euro. Dikutip dari Calcio Mercato, kasus ini bermula pada Agustus 2021 lalu. Saat itu, sejumlah kreditor membuat tuntutan kepada Steven Zhang di pengadilan untuk menagih hutang pinjaman yang nilainya mencapai 250 juta euro. Hal itu dilakukan lantaran Zhang dianggap gagal membayar utang saat jatuh tempo. Masa depan Neymar Junior bersama Paris Saint-Germain memang sedang kencang dispekulasikan kelanjutannya. Teranyar, Neymar kembali diisukan bakal melanjutkan karirnya di Liga Inggris dengan bergabung Manchester City. Akan tetapi kabar ketertarikan Manchester City pada Neymar itu langsung dibantah oleh Pep Guardiola. Sang manajer menegaskan jika klub asuhannya sama sekali tak memiliki rencana untuk menampung Neymar di bursa transfer musim panas 2022. Maaf, tapi itu kabar bohong. Informasi mereka tidak benar, ujar Guardiola. Upaya Cristiano Ronaldo mencari klub baru di musim panas ini menemui kendala. Terbaru, Marca mengklaim bahwa Atletico Madrid telah menolak kans untuk mendatangkan sang penyerang di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Diego Simeone dan Atletico Madrid sebenarnya berminat merekrut Ronaldo. Namun kondisi perekonomian mereka tidak memungkinkan. Sebab gaji Ronaldo dinilai terlalu besar. Ronaldo saat ini menerima gaji lebih dari 500.000 pound sterling per pekan di MU. Atletico Madrid tak sanggup membayar harga sebesar itu. Inter Milan harus gigit jari dalam bursa transfer sampai 2 kali karena gagal mendatangkan Paulo Dybala dan Gleison Bremer. Suning Group diduga menjadi biang kerok kegagalan transfer tersebut. Pasalnya, menurut laporan Corriere della Sera, Inter tidak pernah mendapatkan lampu hijau dari Suning Group. Pemilik Inter itu memblokir transfer Dybala dan Bremer. Seperti diketahui, Dybala berstatus bebas transfer dan Inter hanya perlu menawarnya dengan gaji yang diinginkan oleh sang pemain. Namun hal tersebut tak pernah bisa diwujudkan. Inter dalam perburuan Bremer juga gagal menawarkan angka yang lebih tinggi daripada Juventus, sehingga ia terlepas dari genggaman. Barcelona berhasil menang 6-0 melawan Inter Miami di laga pramusim. Rafinha yang bermain di laga itu langsung mencetak gol pada menit ke-25. Usai laga ini, Barca akan menghadapi Real Madrid di Las Vegas. Rafinha pun langsung menebar ancaman dengan mengatakan jika Barca lebih baik daripada Real Madrid. Saya ingin mencetak gol melawan Real Madrid. Kami menantikan pertandingan itu. Saya pikir kami lebih baik dari mereka, ujar Rafinha. Gelandang Lille Renato Sanchez masih punya kans besar untuk merumput di Liga Italia dan bergabung dengan AC Milan setelah digantung oleh PSG. Menurut Foot Mercato, Renato Sanchez sendiri memang masih berharap direkrut oleh Paris Saint-Germain. Akan tetapi hingga kini, Les Parisiens tidak melayangkan proposal pembelian padanya. Alhasil, Renato Sanchez mengambil sikap tegas untuk memberi ultimatum pada Paris Saint-Germain. Jika dalam 2 hari mendatang Les Parisiens tak kunjung menggaetnya, maka ia akan menjatuhkan pilihannya pada AC Milan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar perburuan penyerang Manchester United. Agen Anthony dilaporkan sedang mendesak Ajax Amsterdam agar mau melepas sang klien ke Old Trafford. Laporan tersebut mengklaim bahwa Anthony sudah membulatkan tekad untuk pergi dari Ajax pada musim panas ini. Sang penyerang merasa sudah cukup bermain di Belanda. Karena itu ia berencana untuk bermain di liga yang lebih kompetitif. Jika MU serius, Ajax sudah mengatakan bahwa sang penyerang hanya bisa pergi dengan tebusan sekitar 80 juta euro. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terkait aktivitas transfer Manchester United. Ia menginformasikan bahwa Setan Merah sedang mengincar salah satu pemain Inter Milan. Laporan itu mengklaim bahwa pemain yang dimaksud adalah bek kanan Inter, Denzel Dumfries. Namun meski tertarik, Romano mengklaim bahwa Manchester United belum bergerak untuk mengamankan jasa Dumfries. Ini disebabkan MU masih menunggu nasib Aaron Wan-Bissaka terlebih dulu.
Mereka ingin memastikan apakah Wan Bissaka jadi pergi atau tidak di musim panas ini. Masuknya Robert Lewandowski menjadi bukti aktivitas transfer Barcelona berjalan lancar. Namun, transfer itu juga menyimpan masalah di official store Barcelona. Pasalnya, para supporter tidak bisa membeli jersey Lewandowski. Kondisi itu terjadi karena toko resmi Barcelona kehabisan huruf W guna membentuk nama Lewandowski di jersey. Dalam sebuah unggahan di Instagram, seorang penggemar bertanya kepada karyawan official store Barcelona mengapa dia tidak bisa membeli jersey Lewandowski. Pegawai toko resmi Barcelona itu lantas menjelaskan bahwa mereka sudah tidak memiliki huruf W. Real Madrid dilaporkan berencana untuk memantau situasi bek Chelsea, Reece James. Dikutip dari The Hard Tackle, Los Blancos memonitor perkembangan pemain bertahan The Blues tersebut apakah bisa direkrut di bursa transfer musim panas tahun depan atau tidak. Real Madrid sebenarnya tertarik untuk merekrut James di musim panas ini. Namun mereka sepertinya memutuskan untuk menunda pengejaran bintang Chelsea itu hingga tahun depan. Sebab saat ini skuad asuhan Carlo Ancelotti itu telah memiliki Dani Carvajal sebagai bek kanan utama dengan Lucas Vazquez sebagai pemain cadangan. Chelsea dilaporkan sedang menyiapkan langkah menyaingi Manchester United dalam perlombaan mendapatkan jasa Frenkie de Jong. Dilansir dari Sportmul, The Blues akan segera melancarkan negosiasi dengan pihak Barcelona. Sementara itu, Barca sendiri dilaporkan terbuka menjual de Jong demi mendapatkan dana tambahan. Awal bulan ini, pemilik Chelsea Todd Boehly telah bertemu dengan manajemen Barcelona. Sejumlah pemain menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, termasuk Frenkie de Jong. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Arsenal dan Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk transfer Alexander Zinchenko. Romano juga menjelaskan bahwa biaya transfer Zinchenko ke Arsenal sebesar 30 juta pound sterling atau sekitar 539 miliar rupiah. Bek sayap timnas Ukraina itu akan dikontrak The Gunners sampai 4 musim hingga Juni 2026. Kini Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City telah mengonfirmasi kabar tersebut. Guardiola mengklaim jika sang pemain telah sepakat pindah ke London Utara. Ya, Zinchenko akan ke Arsenal, kata Guardiola. AC Milan dan AS Roma dikabarkan telah sama-sama ditawari peluang untuk merekrut gelandang Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Wijnaldum telah ditawarkan kepada Rossoneri dan Giallorossi dalam beberapa hari terakhir. Namun hanya AS Roma yang mempertimbangkan kemungkinan transfer tersebut. Wijnaldum dikeluarkan dari skuad untuk tur pramusim PSG dan dapat direkrut dengan status pinjaman disertai opsi pembelian di angka 20 juta euro. Klub raksasa Liga Italia Inter Milan kini mengalihkan ambisinya untuk memboyong bek Fiorentina usai gagal mendapatkan Gleison Bremer. Melansir Get Italian Football News, bek Fiorentina yang kini tengah dilirik Inter Milan tersebut adalah Nikola Milinkovic. Dalam informasi tersebut, Inter saat ini tengah melakukan komunikasi dengan Fiorentina untuk memboyong bek 24 tahun itu. Diskusi kedua pihak pun kian intens setelah Inter gagal memboyong Gleison Bremer yang justru bergabung dengan rival abadinya, Juventus. Chelsea dilaporkan siap membayar 50 juta pound sterling untuk bisa memakai jasa bek Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Namun, ada kekhawatiran bahwa sang pemain enggan untuk meninggalkan Parc des Princes di bursa transfer musim panas kali ini. Menurut laporan Evening Standard, Chelsea sebenarnya sudah membuka negosiasi dengan PSG. Akan tetapi, bek asal Prancis itu belum menunjukkan ketertarikan untuk bermain bersama Chelsea di musim depan. Jesse Lingard tak lagi berstatus pemain Manchester United. Ia tidak memperpanjang kontraknya di Old Trafford yang habis pada tanggal 30 Juni kemarin. Kini dilansir The Guardian, Lingard bakal bergabung dengan salah satu klub EPL. Menurut laporan tersebut, Lingard saat ini sedang berdiskusi dengan Nottingham Forest. Laporan itu mengklaim bahwa Nottingham Forest benar-benar serius menginginkan Lingard.
Proses negosiasi ini diberitakan sudah memasuki tahap yang menentukan. Forest dilaporkan sudah memberikan tawaran yang menarik bagi sang pemain. Manchester City dikabarkan kian serius dalam perburuan tanda tangan Marc Cucurella, terlebih setelah mereka kehilangan Zinchenko. Kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa tim besutan Pep Guardiola itu akan membuat penawaran untuk Marc Cucurella. Manchester City saat ini dikabarkan akan membuka pembicaraan dengan Brighton untuk transfer sang pemain. Cucurella selalu menjadi prioritas Pep Guardiola di musim panas ini, dan City sekarang akan mendorong kesepakatan itu setelah menjual Zinchenko. Teka-teki kemana Paulo Dybala akan berkarir di musim depan sudah terungkap. Striker asal Argentina itu resmi melanjutkan karirnya di AS Roma. Pada hari Rabu, AS Roma resmi menggait Dybala. Mereka memperkenalkan sang pemain sebagai bagian dari ILUPI untuk musim depan. Melalui laman resmi mereka, AS Roma menjelaskan Dybala direkrut sebagai free agent. Sang striker dikontrak selama 3 tahun bersama Roma. Ia akan membela Panji ILUPI hingga tahun 2025 mendatang. Raksasa Serie A Juventus akhirnya meresmikan perekrutan bek Torino Gleison Bremer. Lewat laman resmi mereka, Juventus mengumumkan bahwa Bremer diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga 30 Juni 2027 mendatang. Juventus menggait Bremer dengan biaya transfer senilai 41 juta euro plus bonus 3,6 juta euro yang dibayar secara bertahap selama 3 tahun. Tak hanya itu, Juventus juga menyiapkan uang bonus mencapai maksimal 8 juta euro bergantung pada pencapaian atau target yang sudah ditentukan.